Selamat malam, saya akan membahas kasus tentang perseroan terbatas atau PT, khususnya transaksi-transaksi yang terkait dengan saham. Ya, terutama adalah penerbitan saham biasa, penerbitan saham preferen, dan pembagian dividen. Ada 5 topik yang akan dibahas di dalam kasus ini, yaitu pertama, bagaimana kalau sebuah PT menerbitkan saham dan laku sebesar nilai nominal dibayar tunai. Bagaimana jurnalnya? Yang kedua, bagaimana kalau sebuah PT menerbitkan saham lakunya di atas nilai nominal? Gimana jurnalnya? Ya. Yang ketiga, bagaimana kalau perusahaan menerbitkan saham ditukar dengan jasa, bukan ditukar dengan uang, tapi ditukar dengan jasa. Nah, bagaimana jurnalnya? Yang ketiga, bagaimana kalau perusahaan menerbitkan saham ditukar dengan fixed asset, ya, yaitu dengan tanah, gedung, dan peralatan. Gimana jurnalnya? Nah, yang kelima adalah bagaimana kalau perusahaan membagi dividen. Oke, itu adalah topik bahasannya. Nah, ini adalah kasusnya. Jadi PT Cahaya ini sudah diberi wewenang atau sudah di-authorize untuk menerbitkan saham preferen sampai maksimal sebesar 10.000 lembar dengan memberi dividen 2% dan diberi nilai nominal $120. Jadi kalau perusahaan PT Cahaya mau menerbitkan saham preferen boleh, tapi maksimal 10.000 lembar dengan memberi dividen 2% dan nilai nominalnya harus sebesar $120. Nah, kalau PT Cahaya ini mau menerbitkan saham biasa, boleh sampai 250.000 lembar dan diberi nilai nominal $25. Ini adalah ketentuan yang sudah ditentukan oleh RUP, ya, Rapat Umum Pemegang Saham, dan manajemen atau direksi tinggal melaksanakannya saja. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah pendirian PT tersebut. Yang pertama adalah tanggal 1 Februari. Perusahaan ini atau PT Cahaya ini menerbitkan 180.000 lembar saham biasa atau ordinary share yang laku sebesar nilai nominal. Laku sebesar nilai nominal. Jadi perusahaan menerima kas sebesar 180.000 kali nilai nominal, yaitu 120 kali $25. Ya. Jadi perusahaan menerbitkan saham dan si investor bersedia membayar 180.000 kali $25. Oke, bagaimana jurnalnya nanti kita lihat. Kemudian tanggal 1 Februari perusahaan menerbitkan lagi 400 lembar saham, tapi tidak ditukar dengan uang, ya, tidak untuk mendapatkan uang, tapi untuk mendapatkan jasa lawyer yang membantu perusahaan dalam mengurus perizinan pendirian PT ini. Ya, jadi perusahaan ini membayar lawyer untuk mengurus proses pendirian PT, tapi tidak dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan 400 lembar sahamnya. Ya. Kemudian tanggal 9 Maret perusahaan ini menerbitkan 30.000 lembar saham biasa, ya, 30.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan tanah yang harga pasarnya $20.000, gedung yang harga pasarnya $550.000, dan peralatan yang harga pasarnya $135.000. Bagaimana jurnalnya nanti kita lihat. Kemudian tanggal 13 April perusahaan menerbitkan 8.500 lembar saham preferen, bukan saham biasa. Ya, jadi tanggal 13 April perusahaan menerbitkan 8.500 saham preferen dan investor bersedia membeli dengan harga $131 per lembarnya. Walaupun nilai nominalnya tadi kan di atas disebutkan nilai nominalnya $120, tapi investor bersedia membeli dengan harga $131 per lembarnya. Gimana jurnalnya nanti kita lihat. Nah, kalau tanggal 10 itu perusahaan mengumumkan pembagian dividen sebesar 187.500. Bagaimana jurnalnya nanti kita lihat. Oke, kita lihat satu-satu jurnal yang harus dibuat untuk mencatat 5 transaksi. Transaksi pertama, tanggal 1 Februari, perusahaan menerbitkan 180.000 lembar saham biasa atau ordinary share yang laku sebesar nilai nominal. Jadi perusahaan menjual 180.000 lembar saham biasa atau ordinary share kepada investor, dan investor itu bersedia membayar sebesar nilai nominal. Jadi 180.000 kali 25. Nah, itu adalah 4,5 juta.
Nah, jadi jurnalnya debit cash 180.000 kali 25 itu 4,5 juta. Lalu di kredit ordinary share 180.000 kali 25 karena nilai nominalnya 25, 4,5 juta. Nah, itu adalah jurnal kalau perusahaan menerbitkan saham sebesar nilai nominal. Oke. Nah, sekarang kita lihat transaksi kedua, masih tanggal 1 Februari. Perusahaan menerbitkan 400 lembar saham biasa yang dibayarkan kepada lawyer yang membantu perusahaan mengurus perizinan. Gitu ya. Nah, jasa lawyer ini nggak jelas berapa. Gitu ya. Harga pasarnya berapa nggak jelas. Saham kita juga harga pasarnya berapa nggak jelas. Tapi kita punya nilai nominal. Oke, maka jurnalnya adalah debit organizational expense sebesar 10.000. Dari mana 10.000? 400 kali nilai nominal. Ya, kreditnya ordinary share sebesar 400 kali nilai nominal. Oke. Nah, ini adalah jurnal kalau perusahaan menerbitkan saham ditukar dengan jasa yang nilai pasar jasa itu nggak jelas. Saham yang kita terbitkan itu juga belum jelas karena ini PT baru berdiri. Kalau PT baru berdiri itu sahamnya belum diperdagangkan di bursa, jadi kita nggak tahu harga pasarnya berapa. Nah, maka dipakai nilai nominal. Oke. Nah, sekarang transaksi berikut yaitu tanggal 9 Maret. Nah, kalau tanggal 9 Maret ini perusahaan menerbitkan 30.000 lembar saham ya untuk mendapatkan land atau tanah yang harga pasarnya jelas yaitu $200.000. Building yang harga pasarnya jelas yaitu $550.000. Equipment yang harga pasarnya jelas yaitu $135.000. Nah, maka jurnalnya debit land $200.000. Jadi pada prinsipnya pokoknya kalau perusahaan punya membeli aset dan harga pasarnya jelas aset itu, maka aset itu harus dicatat sebesar harga pasar. Itu prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi perusahaan membeli tanah yang harga pasarnya jelas-jelas sebesar 200.000, maka debit land 200.000. Perusahaan membeli building yang harga pasarnya jelas 550.000, maka debit building 550.000. Perusahaan membeli equipment yang harga pasarnya jelas $135.000, maka equipment di debit $135. Walaupun perusahaan membayarnya bukan dengan uang. Ya, perusahaan bayarnya bukan dengan uang. Perusahaan bayarnya dengan saham sebanyak 30.000 lembar. Oke, jadi aset yang dibeli kalau harga pasarnya sudah jelas, maka aset itu harus didebit sebesar harga pasar itu. Oke, nah sekarang ordinary share-nya dikredit berapa? Nah, karena saham ini belum, pokoknya kalau ordinary share dikredit itu harus sebesar nilai nominal. Ya, kalau saham dikredit itu harus sebesar nilai nominal. Berarti 30.000 kali 25 itu 750.000. Nah, sekarang 750.000 ini kita bandingkan dengan nilai tanah, gedung, dan peralatan tadi. Ternyata tanah dan gedung dan peralatan itu 200 tambah 550 tambah 135 itu 885.000. 885.000. Padahal ordinary share itu nilai nominalnya hanya 750.000. Berarti kan kurang kredit. Ya, kurang kredit sebesar 135.000. Nah, 135.000 ini adalah additional paid in capital. Ya, additional paid in capital. Jadi di sini seolah-olah perusahaan menjual saham yang nilai nominalnya 750.000 tapi laku sebesar 885.000. Ya. Ya, jadi perusahaan ini menerbitkan 30.000 lembar saham yang nilai nominalnya 750.000 karena per lembarnya 25, tapi dibayar oleh investor seharga 885.000. Cuma bayarnya bukan dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk land, building, dan equipment. Oke, jadi dia bayarnya 885, perusahaan menerbitkan sahamnya cuma 750. Berarti kan seperti untung gitu ya. Nah, tapi keuntungan itu nggak boleh dicatat sebagai keuntungan. Dicatatnya adalah sebagai additional paid in capital, 135.000. Oke, itu transaksi tanggal 9 Maret. Nah, kemudian transaksi tanggal 13 April, nah di sini perusahaan menerbitkan saham preferen sebanyak 8.500. Kita tahu di atas tadi disebutkan bahwa perusahaan ini boleh menerbitkan saham preferen sampai jumlah 10.000 ya. Nah, jadi di sini dia menerbitkan 8.500 saham preferen
dijual ke investor, ternyata investor bersedia membayar dengan harga $131 per lembarnya. Walaupun nilai nominalnya cuma $120. Nah, maka jurnalnya gimana? Debit cash tentunya sebesar uang yang kita terima kan, 8.500 kali 131. Itu adalah 1.113.500. Nah, kemudian preferred share. Nah, ingat ya, preferred share atau ordinary share itu setiap dikredit itu harus sebesar nilai nominal. Nah, jadi 8.500 kali nilai nominal yaitu 120 ya. Kalau preferred share kan nilai nominalnya 120. Kalau ordinary share kan 25 tadi ya. Jadi preferred share dikredit sebesar 8.500 kali nilai nominal yaitu 120 sehingga ketemu 1.020.000. Nah, berarti kan belum imbang. Jadi seperti tadi itu seolah-olah ada keuntungan gitu ya. Saham preferen yang nilainya 120 dijual laku 131. Berarti kan seperti ada keuntungan sebesar berapa? 131 kurang 120 itu adalah $11 kan. $11 kali 8.500 itu adalah 93.000 ya kalau nggak salah ya, 93.000. Nah, itu adalah dikredit ke additional paid in capital. Oke. Nah, jadi itu jurnalnya. Debit cash 1.113.500, kreditnya preferred share 1.020.000, kredit lagi additional paid in capital sebesar 113 kurang 20 itu 93.500. Oke. Nah, terakhir perusahaan membagi dividen. Nah, dividen itu apa sih? Dividen itu adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Ya. Jadi dividen itu diambil dari laba, akumulasi laba, ya. Akumulasi laba itu apa? Laba ditahan, return earning. Nah, jadi return earning itu kan bersaldo kredit, kalau diambil dia harus kita debit. Nah, kita kredit mestinya kita kredit cash ya, karena kita bayar dividen. Tapi karena belum dibayar, maka dia masih payable. Jadi kreditnya dividen payable sebesar 187.500. Oke, itu adalah jawaban dari kasus ini. Silakan Anda ulang-ulang lagi menonton video ini sampai Anda mengerti betul. Oke, terima kasih.